Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa law karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba huda. Amma ba'du, qala ta'ala fi suratil Qasas, surat 28. Surat Qasas surat 28 ayat 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Sudah ketemu surat 28 ayat 77. Ikhwan akhwat masyarul muslimin rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diizinkan Allah untuk mendapatkan rahmatnya, yaitu dikasih panjang umur sampai hari ini. Sekaligus kita diberikan kesehatan dan kemauan untuk hadir dalam kajian Islam. Karena kehadiran kita dalam kajian Islam ini termasuk bagian dari dakwah. Ya, karena berulang kali sering disinggung sebenarnya dakwah ini kan kewajiban setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, secara fardhu ain. Ya, kalau kita lihat misalnya dalam surat Al-Baqarah 119 itu kan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran wa la tus'alu an ashabil jahim. Ya. Jadi apa Pak? Al-Baqarah 119. Ketemu Pak Qasim? Sesungguhnya kami telah mengutus Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Ya. Dan kamu tidak akan dimintai bertanggung jawab tentang penghuni neraka. Nah, ini kan secara tegas tugasnya Rasulullah SAW itu menyampaikan kebenaran yang isinya dua. Ada basyir, ada nadhir. Basyir untuk membawa kabar gembira bagi mereka yang menyambut seruan Rasul, dan ancaman dan peringatan bagi mereka yang menolak ajaran atau dakwah Rasul. Jadi kalau sudah itu disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka Rasul sudah tidak diminta tanggung jawab tentang mereka yang masuk neraka. Salah diri. Ya, sudah itu. Nah, tugas itu nanti dibebankan kepada setiap muslim. Ya, bukan penceramah saja. Dakwah kan tidak harus ceramah, Pak. Sampai dapat ilmu begini, nanti silaturahim sama teman-teman, kan disampaikan hasilnya. Perkara terima, alhamdulillah. Kan terima, ya gak apa-apa. Ya, karena yang dapat hidayah kan tidak mungkin semua. Mesti ya kita lihat surat Yunus misalnya ayat 99. Walau sya'a rabbuka la amanat man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Ya.
Surat Yunus surat 10 ayat 99. Ya, jika Tuhan menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Ya, jadi memang pernyataan Allah, kalau Tuhan mau menghendaki Muhammad, semua orang di bumi iman. Apa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Apa pantas Muhammad kamu memaksa orang sampai mereka beriman? Bukan urusanmu itu. Ini memang kalau kehendak Allah. Kalau Allah mau memberikan hidayah kan gampang saja. Besok nanten ini misalnya matahari dikeluarkan roto tiap hari sampai seperti biasa. Karena orangnya iman semua misalnya. Terus tangga desa sernenge gak metu kayak bingung. Marah loh, kok disempat saya gak metu sernenge. Apa loh? Lah sampeyan apa kono? Lah dikenanten loh, wong iman kabeh, patuh pada Allah, makanya sernenge lancar. Ya kan begitu sudah kalau mau Allah menghendaki. Tapi karena kehendak Allah itu kalau dalam surat Yasin, wallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitu adum malam. Jadi dialah menciptakan sesuatu yang berpasang-pasangan. Jadi kalau ada neraka ada surga, ada sesat ada hidayah, ada panas ada dingin, kan gitu, ada atas ada bawah. Itu memang zaujain. Ya, itu sunatullah, enggak bisa enggak. Jadi kalau ada neraka ada surga, memang sunatullah. Ya, anak swarga tok karena perjuangan. Ya, kan gitu. Nah inilah tugas ini kita kewajiban melanjutkan. Karena perintah secara tegas di surat, misalnya ya, surat An-Nahl ayat 125 itu ada perintah dari Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan wa alam man dhalla an sabilihi wa alam bil muhtadin. Ya. Surat An-Nahl hampir berakhir Pak Qasim. Ajaklah, serulah manusia 125 16 125 hampir habis. Bisa 16 saya 125 anak asal sama namel gak so namel surat semut ono ngene butit. Surat 16 ayat 125. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, pelajaran yang baik, dan panjanglah mereka dengan cara yang baik. Ya. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya. Nah, jadi GBHD ini garis-garis besar haluan dakwah itu ada 3. Pertama bil hikmah, yang kedua mau'izatul hasanah, yang ketiga mujadilah. Mujadilah itu apa? Dialog. Wajadilhum billati ahsan, dialog. Kan pernah zaman Rasulullah SAW ada seorang pemuda mengatakan, Rasulullah, saya ini senang Islam, cuma kepingin bebas zina kepada siapapun. Pertanyaannya gak enak. Saya ini Rasulullah senang Islam, cuma saya kepingin bebas zina dengan siapapun. Nah, sahabat marah ini, kamu apa dia? Rasul ngakon ngono iki sih. Rasulullah mengatakan, biar sini tak ajak bicara. Dah, ya apa mau kamu? Ini Rasulullah, saya ini senang Islam, cuma kepingin bebas zina dengan siapapun. Oh, ngono. Sekarang saya ajak dialog sampai. Sampai punya ibu? Oh, punya Rasulullah. Sampai ibu sampai anak. Oh, enggak mau saya. Caranya bebas zina dengan siapapun. Ditarik ibu nih, punya? Iya. Zina sama ibu aja, udah mau saya anaknya. Kalau ibu nggak mau, kira-kira boleh ada apa enggak? Oh ada lah, ibu yang boleh mulai. Wah, saya ya marah wong itu bebek saya. Nah terus gak gelem terus apa mana? Kamu sudah punya saudara?
punya Rasulullah, sampai saudaramu, saudara perempuan, nah itu bebas itu, silakan. Terus akhirnya apa? Tidak mau Rasulullah. Nah, kalau kamu tidak mau, saya beritahu. Kalau nanti kamu zina dengan seorang wanita, wanita punya anak, anak yang marah seperti kamu. Kalau ada wanita ada ponakan, mesti ponakan marah seperti kamu. Kalau bebeknya dizinai, kamu marah. Misalnya ada perempuan, kamu zinai, padahal itu punya saudara, marah apa enggak kamu? Wah, marah Rasulullah. Wes, nek ngono warung wes. Ya, kau mau dengan ini ngawur kon. Bareng takon nang Rasulullah gak sopan blas, mau takon bebas zina. Ya, namanya dialog itu dicontoh. Nah, jadi apa? Mau itu sabil bil hikmah itu apa? Taufiqul ilmi bil amal. Persesuaian antara ilmu dengan amal. Jadi kalau sampai ngomong, sampai sendiri berbuat. Nek ngomong tok, gak nglakoni iku jenenge apa? Ya, filsafat lilin, bisa menerangi tetangga tapi diri hancur. Aja ngono. Ya, itu kan gitu. Terus mau itu hasanah, mujadilah itu dialog tadi. Dan yang keempat adalah di surat Yusuf ayat 108. Surat Yusuf 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ana wa man ittaba'ani." Surat 12 ayat 108. Sudah. Katakanlah, inilah jalan agamaku. Aku dan orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Basiroh. Terus? Maha suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, jadi keempat di samping dakwah itu apa tadi mau indodul hasanah, mujadilah, terus hikmah, yang keempat itu ada apa? Basiroh, dalilnya harus jelas. Sebab kalau saya menyampaikan dalil yang jelas, tidak ada orang ingin membantah. Ya, harus jelas. Basiroh namanya. Nah, itu prinsip GBHD dakwah. Nah, dakwah ini otomatis mesti kan sasarannya hanya ilallah. Tapi kita sampai mungkin pernah saya kasih prinsip dakwah. Bulahan ini buka di sini. Siapa yang tahu terima? Prinsip dakwah. Hah? Kan gitu. Jadi dakwah itu kan gitu ya. Nah, kalau kita lihat tabiat jalan dakwah, jadi tabiat jalan dakwah itu ada 4. Ya, 1, tulut torik, perjalanannya panjang dakwah. Sampai ke Nabi Nuh itu 950 tahun, dapat orang 80 orang. Ya, kan berarti perjalanan panjang, tulut torik. Yang kedua adalah apa? Kasratul raddi, banyak yang menentang. Itu tabiat jalan dakwah. Nanti kita kalau dakwah tahu ini tabiatnya. Oh, ini tulut torik, perjalanan panjang, kasratul raddi, banyak yang menolak. Yang ketiga adalah apa? Qillatus salikin, yang menempuh jumlahnya sedikit. Ya. Jadi jenis kampanye nanti 2024. Kampanye. Pokoknya sih jangan duit sing akeh nang golongan terpira bek. Ya. Yang keempat adalah apa? Alimul ajri, pahalanya besar. Sampai dapat satu aja sudah baik. Kenapa? Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Ali, "Ya Ali, la ayyah yakallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am." Kalau kamu memberikan hidayah seseorang karena kamu satu orang saja, itu lebih baik kamu memperoleh daripada unta merah. Unta merah itu kalau sekarang kira-kira Mercedes Benz mahal, angel. Ya. Nah, ini mesti tabiat jalan dakwah. Tapi di samping tabiat jalan dakwah, sampean harus tahu, dakwah itu harus ada inhiraf, penyimpangan. Penyimpangan dari tujuan dakwah itu ada. Mestinya dakwatun nas ilallah, mengajak orang ke jalan Allah, tapi mulai menyimpang dakwatun nas ilayya, mengajak orang pada kultus seseorang. Nah, kultus sekarang sampai sekarang ada orang wafatnya sudah bertahun-tahun,
Dari malaikat gak kau bernakoni sami. Mulai opo saking deleke di ziarah wong kubur. Masuk malaikat kalah mbek wong. Itu kan kultus namanya. Nah, itu penyimpangan satu. Penyimpangan kedua, dakwatun nas ilaina. Mengajak orang kepada golongan kami. Berarti fanatik golongan. Ya. Yang ketiga adalah dakwatun nas ila dunya, mengajak orang kepada materi. Sampai nganut yai kok dikono maca Yasin ping 30, rijine longgar tok temenan. Masa dakwah hubungane ngono. Ya, itu jenenge dakwatun ila dunya. Ya. Yang keempat adalah dakwatun nas ila abwabi jahannam. Mengajak orang kepada jahanam. Itu hadisnya. Masa enggak ada yang eling? Pernah saya kasih sini. Yang ketiga itu penyimpangan. Penyimpangannya, kalau penyimpangannya dakwatun nas ila dunya, kepada materi. Oh nek gelem ngene pengi Yasin ping itu terus wakia ping iki wis gini gampang. Aku bolak-balik tak praktekno ngono. Ini namanya mengajak kepada materi. Ya. Dan yang keempat tadi dakwatun nas ila abwab jahannam. Itu ada hadis yang banyak. Ya. Masa enggak pernah ada yang terima? Saya ingat di sini pernah saya kasih. Nah ini jadi dakwah itu ada metodenya, ya, ada goyahnya, tujuannya adalah mengajak jalan Allah, tapi inhirafnya, penyimpangannya mesti terjadi. Sekarang kan banyak orang begitu, ya, kok gak ngajak muslim main. Jadi keberadaan organisasi itu tidak salah, Pak. Berdasarkan Al-Quran surat Ali Imran 104 itu benar. Jadi terorganisir itu benar. Ya, adanya golongan-golongan ya, Pak. Jadi mengajak orang ya secara golongan-golongan itu memang benar menurut Quran. Cuma penyimpangannya orang-orang nggak mikir. Ya. Coba sampai misalnya mau nyapu halaman. Terus sapu ini koret karet, beruta soto iji bisa nyapu. Harus kalau istilahnya surat Sof ayat 4 apa? Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi tertata rapi. Nah, itu terorganisir. Ya, cuma itu tadi penyimpangannya ini. Ya, kok gak ngajak seperti Ali Imran misalnya Al-An'am 162 163. Ya, apa? Nah, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin 163 la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Muslim. Ya, mengajaknya kepada muslim, jangan kepada yang lain. Ya, nah inilah banyak umat nggak ngerti masalah prinsip dakwah. Orang dakwah syukur ngomong yang ngajak golongan, jangan nyimpang namanya itu. Ya, nah inilah. Jadi kapan-kapan hilang temenan tak golek temen. Saya ini ingat saya sudah saya kasih. Kalau salah, kalau nggak salah saya itu. Oh. Ini kan saya sudah punya begini. Ini prinsip dakwah. Ini sudah saya sebutkan itu. Jadi apa goyahnya, tujuannya apa, ya. Terus tabiat jalan dakwah, terus penyimpangannya apa? Itu sampai hadis-hadisnya begini. Tuh, panjang. Sudah, cuma ya sing digawe lali ya. Saya ada Pak ya, murid STM, dia itu sudah punya cucu. Murid saya STM sudah punya cucu. Takon nih, ya apa? Duwe, Mas. Lengkap tok kula. Jadi dulu masih sekolah murid saya, sekarang ngaji ke saya. Aktif, tapi rajin melumpuk-melumpuk nang niku. Dadi kok nek gak ana nang ngene suka Joko no. Nah, itu jadi mbok ya sing simpen ngono. Iki gak apa kan gak disimpen.
Mesti gak apalan sampai harus catatannya untuk terus. Nah inilah prinsip dakwah dalam Islam seperti ini. Ini tugas kita semuanya. Ya, nah, siapa yang mendukung jalan dakwah ini berarti sama dengan menolong agama Islam. Karena kewajiban kita menolong agama Islam. Terus siapa yang menolong agama ini? Yang bisa menolong itu tidak lain adalah orang yang beriman. Iman yang konsisten itu kepada Islamnya. Jadi kalau sampai meneruh informasi ini, coba sampaikan kepada yang lain. Kan harus begitu. Coba disimpan dewe. Ya. Nah, sampean enggak usah ceramah. Masa dakwah itu leren kene nglumpuk sik tak ceramah ojo. Jarane gak waras. Ya ngomong, aku ingin ngaji oleh ngene ayat ini bisa harus. Nah, mestinya gitu. Ya. Nah, ini kewajiban kita semua. Kalau kita mau nolong agama Allah, Allah akan menolong. Kan petunjuknya kita perintahkan menolong agama Allah itu kan jaminan dari Allah surat 47 ayat 7 ya. Ya, sama dengan surat berapa? Surat 61 ayat 14. Ya, 61 14 itu ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Kama qala Isa bin Maryam al-Hawariyin man ansari ila Allah qala itu. Ya. Nah, itu surat 61 ayat 14. Ini perintahnya. Kalau kita diperintahkan Allah, terus siapa lagi yang menolong agama ini? Malah sana dari wakil presiden sana. Ya. Mau agama Gusti Allah Maha Kuat kok ditolong. Gusti Allah Maha Kuat kok ditolong. Perintah Allah masalah. Kita butuh ditolong apa enggak sama Allah? Kalau butuh ditolong, tolong agama Allah lewat dakwah dan jihad. Mestinya begitu. Ya, itulah. Terus sekarang kembali kepada surat yang saya bacakan tadi. Di surat Qasas ya, surat 28 ayat 77, ini adalah penegasan dari Allah bahwa orientasi hidup itu harus akhirat. Ketemu? Dan carilah pada apa yang telah kamu berikan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu merupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Ya. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat. Jadi ayat ini, Mbak ya, memberikan penegasan bahwa zaman sekarang ini banyak fitnah. Kalau kita baca hadis dari Abi Hurairah riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bil amali sholihah." Segera kamu beramal soleh, jangan ditunda. Fasatakunu fitanun, kamu nanti akan dihadapkan dengan fitanun. Fitanun itu jamak taksir dan fitnah. Fitnatun, fitnatani, fitnatuna, jamak taksir, fitanun. Segera beramal soleh. Kamu nanti akan dihadapkan dengan banyaknya fitnah. Saking kayak fitnah sampai disebutkan Nabi kaki to'il lainil mudlim, seperti sepotong malam yang gelap. Bahasa saya kalau saya saking kayak fitnah sampai apa? Nyempar nyandung. Nah, karena banyak fitnah inilah akibatnya yusbihur rajul mu'minan, pagi hari orang iman, wa yusbihul kafiran, sore sudah kafir. Dan sebaliknya, wa yumsi mu'minan, wa yusbihul kafiran, sore iman, paginya kafir. Apa yang mereka lakukan? Ya bi udinahu bi arati dunya. Mereka tidak segan-segan menjual agama dengan materi dunia. Alhamdulillah. Sebenarnya tidak ada orang jual agama. Pernah sampai dengar orang nawarin agama? Pak, sampai itu agama, aku jual agama. Enggak. Yang dimaksud ya bi udinahu bi arati dunya itu adalah orang tidak segan-segan mengutamakan kehidupan dunia, mengabaikan akhirat. Ya, itu memperhatikan dunia tapi mengabaikan akhirat. Walimah baik ngaji, penting mana? Waktu ini podo. Ya, mari maghrib walimah. Ngaji, mari maghrib. Terus wong iman itu Pak, sampai ngomong, Pak ngapunten Pak, nggih kula mboten saged rawuh soalnya iki kok jadwal ngaji. Mungkin nek mantur ngaji buyar insyaallah kula anu. Dene buyar ngaji merono terus kari bagi berkat gak apa-apa. Loh, artinya sampean harus cerdas. Kalau istilah cerdas dalam bahasa Arab itu adalah apa? Taqdimul ahammi minal muhimmi.
mendahulukan yang lebih penting daripada penting. Ini penting, ada yang lebih penting lah, lebih ini harus. Nek gak cerdas kan gak iso mlebu swarga. Ya. Nah, inilah banyak fitnah ini gara-gara apa? Gara-gara ulah manusia. Jadi kalau ada fitnah banyak begini karena salahnya wong. Salahnya nggak banyak sih. Kemarin saya jelaskan di Al-Basit, salahnya mek lurut tok ini. Benci Quran, gak ngerti Quran. Itu kan itu. Dampaknya sekarang banyak fitnah. Lah fitnah itu dalam bahasa agama, fitnah, musibah, bala, itu hampir sama. Ya, sekarang kan banyak bala, bencana. Diarani bala, diarani fitnah, pokoknya wis yang terjadi itu kan bala itu apa sih? Misalnya ketubuk becak, bala ya. Sama nyabrang harus tambah becak, bala. Oleh duit. Loh, iki apa? Berarti gak ngerti Quran. Ayo, ketubuk becak, bala. Oleh duit, rezeki. Padahal kalau kita lihat surat Al-Anbiya, surat 21, ayat 35, ada dua macam, bala'id bil khair ambek syar. Iya. Surat Al-Anbiya surat 21 ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiga lima. Apa? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan dan senang-senang. Iya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Baik ambek buruk. Balak bil khair, balak bil syar. Lah orang-orang nek ngarani nek balak mesti gak enak. Nek oleh duit rezeki apa? Salah memahami kan enggak dibimbing Quran. Sekarang kita kembali Quran, oh balak ini kita berbeda ya. Ya balak gak enak. Nanti kalau misalnya dikai uang duit ya, itu jenenge ya balak. Cuma bil khair besar. Makanya hidup ini kan isinya kita harus modal sabar dan syukur. Itu ngono toh. Iya, karena yang kita hadapi itu kan nek gak enak, enak, gak enak. Iya. Ada orang enak terus? Enggak ada. Gak enak terus? Enggak ada. Mesti silih berganti. Ya, cuma inilah mestinya harus kita pahami bahwa kita itu mesti mengalami ujian yang tidak menyenangkan, tapi sekalipun demikian Allah sudah berjanji. Kalau kamu mau nolong agama Allah, Allah pasti nolong kamu. Ya. Coba kalau ditolong Allah kan gak kecapean ya. Contoh ya, surat Al-Imran 160. Itu antara ditolong dan tidak. Surat Al-Imran ayat 160. Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah? Ya. Sesudah itu. Karena itu adalah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Nah, ini Pak, ini kan udah ada guru gak bisa ini. Sebab kalau di tafsir itu ahli tafsir itu mengatakan jadi al-akhdu ya, bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Yang diambil itu lafaz umum bukan sebab khusus. Kalau sebab khusus, ayat ini turun berkenaan dengan kemenangan Rasulullah SAW di perang Badar, kekalahan Rasulullah di perang Uhud. Nah, terus kalau ini adalah pengertian ayat ini, berarti kan begini, ya berarti al-akhdu bi umumil lafzi yang diambil lafaz umum bukan sebab khusus. Kalau sebab khusus bukan perang. Nah ini karena lafaz umum tidak jadi perang, sampean ngatur rumah tangga. Kalau Allah nolong, beres. Sampean anak loro, Gusti Allah gak nolong, situ kongkon ngaji, situ ngopi. Ono ae. Iki kan morat marin ya. Jadi kalau Allah nolong, tidak ada sesuatu yang tidak beres. Tapi kalau Allah sudah tidak nolong, wes kocar kacir. Nah inilah berarti kita ini hidup butuh pertolongan Allah.
Kapan? Laksanakan dakwah. Ya, dakwah itu ya, tapi sabar. Sampeyan dakwah kayak Nabi Nuh 950 tahun oleh wong 80 iki kaya apa? Sampeyan lihat kalau di surat Nuh ya, itu kaum Nabi Nuh nek didakwahi itu ya, ja'alu asabi'u fi adani. Jadi mereka jadikan ujung jarinya itu di telinga. Wastaksau siapa? Bajunya tutup rai. Ini teko. Ini munggo angin didodok ayah. Teko tapi kupingnya ditutup, bajunya ditutupkan muka. Kalau ndak orang kuat nggak mungkin, Pak. Karena makanya Nabi Nuh termasuk ulul azmi. Berat tantangan. Ya, nah 950 tahun lalu 80 mantep piro. Memang dakwah itu sulit, ya. Dan kita yakin bahwa kita itu butuh ditolong Allah. Bahwa kita, siapa yang nolong agama? Ya kita ini. Ya, makanya kalau semakin banyak dakwah, otomatis kan yang menolong agama Allah banyak, itu orang Yahudi mulai kederit. Tapi kalau ngaji titik-titik ini, ya nggak kaget. Apa mana Jumatan? Yahudi itu ya tahu kalau Jumatan itu ya, kalau masjid itu sholat subuh seperti orang Jumatan, oh Yahudi mulai mikir-mikir. Makanya Yahudi itu sekarang nanam pohon gorkot di Palestina sebanyak-banyaknya. Karena apa? Nanti kalau dia posisi kalah dengan umat Islam, dia berlindung di pohon gorkot itu. Kalau tidak di pohon gorkot, misalnya di tempat-tempat di batu, belakang batu nemuni, hadza waru'i Yahudiun. Iki lho mburiku Yahudi. Jadi enggak betul. Makanya sekarang pumpung Yahudi berkuasa, wong Islam timbek-timbeknya. Nah, Palestina sampai Presiden Indonesia, serangan Israel adalah benar-benar terkutuk. Wong Israel dikutuk Presiden, Gusti Allah sing ngutuk gak ngreh. Caranya gak ngono. Indonesia kirim tentara berapa, Malaysia berapa, Afghanistan berapa, melompok serangan Israel baru. Wes, itu bener ono arti ini. Tapi nek ngomong-ngomong tok, ini saya mengutuk keras ini tindakan ini. Sampeyan muni dikutuk Gusti Allah wong gak pedhi nek sampeyan kutuk. Karena apa-apa nih. Ya, ini jadi memang Pak ya, tugas kita dakwah lah. Tadi saya mengingatkan ini karena banyaknya fitnah. Ini kan kebanyakan orang itu tertipu dengan kehidupan dunia. Ya, tertipu kehidupan dunia sehingga dalam surat 35 ayat 5 ya. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakum hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Surat 35 ayat 5. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan sekali-kali jangan setan yang pada menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Ya. Ini memang orang Islam banyak tertipu oleh dunia. Iya, dunia. Ya. Kalau Rasulullah SAW menggambarkan masalah dunia fil akhirah, perumpamaan dunia dibanding akhirat, kama sali ahadikum. Seperti seorang di antara kamu, ya ja'al usbu'ahum fil yam. Seperti kamu meletakkan jarimu di air laut. Falyandur bima yati. Coba yang kandil di jari itu berapa? Itu nikmat dunia. Sisa air laut nikmat akhirat. Ya. Dicelupno satu lagi, sin kandil di jari itu penderitaan dunia. Penderitaan akhirat sisa air laut. Nggak tahu sama ini saya mikir pirang proses. Ya. Nah, tapi orang itu banyak tertipu. Ya, tertipu dengan dunia ini. Makanya kan Rasulullah SAW itu mengingatkan apa? Mengingatkan bahwa yang dikhawatirkan Rasulullah SAW adalah kepada umatnya adalah apa? Cinta dunia. Cinta dunia. Nah, cinta dunia biasanya takut. Kan itu dalam hadis Sunan Abu Dawud mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Yushiku antadada alaikumul umam." Hampir pasti kamu dikelilingi oleh berbagai macam umat. Ya, kama tadada al-uklatu ala qasiatiyah. Seperti dikelilingi hidangan makan oleh jago-jago makan. Serem apa enggak kira-kira? Saiki ono panganan dikerubut oleh jago-jago makan. Bahasa Jawa nih kira amblas ini.
Ya. Akhirnya apa? Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, amin kilatin nahnu ya ma'idin Rasulullah. Apa jumlah kita sedikit Rasulullah? Kok sampai demikian ngerinya?" Lah, kata Nabi, "Bukan, bal antum ya ma'idin katsir. Bahkan kamu saat itu adalah mayoritas. Cuma karusa isail, seperti untuk banjir." Ya, untuk banjir. Ya apa untuk banjir? Memulai koyo yo wong Islam. Jenenge mayoritas, perane minoritas. Ya, perane opo? Ngene kabeh tertarik tahun 2004 wis kudu royokan. Demokrat bersama saya rakyat. Oh gak muni ngene. Ini partai bersama saya Allah. Oh, bersama rakyat. Katanya rakyat itu suara Tuhan. Masa Tuhan belarang-larang? Ya, kan dulu ada yang dari Demokrat itu kan suara rakyat suara Tuhan. Gak iso. Suara rakyat suara deradap. Nah, coba sampai kalau ikut surat 6 ayat 116. Kan suara rakyat deh. Surat 6 ayat 116. Suara rakyat, suara Tuhan. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka. Dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Ya. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini suara rakyat, kejegong kamu. Ya. Mereka ada kira-kira dusta. Ya. Nah itu, makanya kadang-kadang ada jamaah tertentu Ustaz Soleh gak mau demokrasi belas. Nah aku demokrasi gak kena. Demokrasi itu demos kratos. Saya tahu artinya. Apa? Nah, kok gak khilafah? Wong khilafah ono. Ya. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaati la yastakhlifannahum fil ardi kama ngono kaya wong Indonesia ngono. Ya, nah inilah salahnya umat ini. Kita harus menyampaikan pesan-pesan Allah, apa maunya Allah. Yang dijanjikan Allah dalam surat 24 ayat 55 itu khilafah. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladziina min qablihim. Ya. Surat 24 ayat 55. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Ya. Sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka, sehingga mereka berada dalam ketakutan dan aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya. Itu janji Allah. Janji Allah sama nek adzan ya apa? Allahumma rabb hadhihi da'watin. Terus terakhir, innaka la tukhliful. Masa sampe enggak percaya? Ini enggak percaya apa jenenge? Itu janji Allah pasti. Ya, walaupun diam-diam orang-orang yang sing memperjuangkan syariat Islam tetap konsisten. Karena apa? Memang saatnya dalam kondisi sekarang ini adalah tidak ada yang bisa menyelesaikan kehidupan ini kecuali memang Al-Qur'an. Enggak bisa, Pak. Sudah sampean bingung ya apa gak iso nyelesaikan masalah. Ya, ini tadi persoalan ya. Ini harga pertalit itu ke harga ekonomi itu 14.700. Harga ekonomi. Artinya dunia wis. Nah, sekarang pemerintah nunjang piro kok kae. Ya, padahal kita beli berapa? 6.000. 6.000 berapa? Nah, itu berarti nyubsidi dok pemerintah nyubsidi sudah 502 triliun. Makanya perhitungannya Sri Mulyani ya pertalit sama solar itu akhir Oktober sudah berakhir. Nanti ini sudah mesti habis. Nah, soalnya sing tuku pertalit itu wong sugih-sugih ya tuku ae. Ya, tuku pertalit nanti melok oleh subsidi.
Ya, tapi itu tidak bisa menyelesaikan. Karena apa? Wis bolak-balik ya, ini Gusti Allah sebagai petunjuk mesti itu tempuh. Nah, wong Islam itu memang kecenderungan kepada dunia itu besar. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah, "Qala sami'tu Rasulullah SAW bersabda, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, ala inna dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha." Sesungguhnya dunia itu dilaknat. Dan dilaknat pula apa yang ada dalamnya. Illa zikrullah ta'ala. Kecuali orang yang selalu mengingat Allah, wa mawalla, dan melakukan sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah, wa aliman, wa muta'aliman. Dan orang alim dan muta'alim. Jadi siapapun mengumpulkan dunia selama tidak punya ilmu tentang agama, tidak belajar dari ilmu, tidak ada artinya. Itu fitnah semua. Itu kata Nabi SAW seperti itu. Nah, oleh karena itu kita itu sebagai orang beriman sadarlah bahwa dunia ini Pak bukan tempat akhir kita. Dunia itu kan sementara. Kehidupan yang sebenarnya adalah surat Al-Ankabut ayat 64. Itu yang sebenarnya. Di sanalah kehidupan itu. Surat 29 ayat 64. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan sedekah dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenar kehidupanmu kalau mereka jadi akhirat itu yang sebenarnya. Oleh karena itu surat yang pertama tadi saya bacakan itu menegaskan bahwa orientasi orang hidup, orang mukmin harus akhirat. Jangan dikasih akal, gunakan untuk menggapai akhirat. Dikasih harta, gunakan menggapai akhirat. Dikasih tenaga, gunakan menggapai akhirat. Mestinya begitu. Ya umat Islam wis kadung kena kuman. Ya, seperti buih di lautan. Walayang ji'ana min qulubikum adwa al-mahabbah. Allah mencabut rasa takut dari musuh-musuh kamu. Sementara walayak difanna fi qulubil wahna, dan Allah meletakkan penyakit wahan dalam hatimu. Jadi musuh dicabut rasa takutnya. Sementara wong Islam apa? Diletakkan penyakit dalamnya al-wahan. Mal wahmu ya Rasulullah? Apa wahan Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Banyak kena penyakit begitu. Ya, jadi orang itu kalau orientasi dunia ini salah. Ya. Kita lihat misalnya ya, surat Hud ayat 15-16. Itu orientasi dunia itu salah. Surat 11 ayat 15-16. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan biasanya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan sia-sialah apa yang telah mereka berarti kan siapa menghendaki kehidupan dunia, orientasinya dunia, diberi oleh Allah sempurna di dunia. Tidak dirugikan, tapi di akhirat hapus semuanya, dia hanya dapat jahanam. Ya. Sekarang sampai nguliahno anak, nyekal anak. Tujuannya apa? Kerja. Ngono kabeh. Padahal kalau saya baca hadisnya Rasulullah SAW, dia mengatakan, ya, wa manib tahu ilman, ya, man ta'allama ilman, siapa yang cari ilmu, mimma yibtahu bi wajhullah, yang harus diniatkan untuk mencari keridhaan Allah, tapi dia la yata'allamu illa liziba ghardatunya, tapi dia tidak mencari ilmu karena mencari ridha Allah, tapi hanya mencari tujuan dunia, pekerjaan, penggawaian, dunia, lam yajid yaumal kiamati arfal jannah. Ya akhirnya dia tidak akan menemukan bau surga. Banyak orang Islam sekolah ini. Ya, yang sekolah dokter ngono. Misal kono yang pegawaian gampang. Mana dokter kandungan tambah gampang. Ya, ono hari-hari ini apa jenis tubane belum keluar nemen. Wis entek iki harus dibongkar. Enak, disengek gampang, sengek nyepet duit akeh.
Gak ana wong lahir karepe dhewe-dhewe jarno mbose dikek perangsang cek anu enggak langsung alamate kudu di operasi ya. Nah sekarang ibu-ibu banyak yang tidak melahirkan anak, ya Bu. Nah dibongkar itu gak ngelahirin lagi. Nah dibongkar itu kerasa rasanya gitu loh. Ya. Nah, padahal di Al-Quran surat An-Nahl ayat 78 itu kan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ya. Surat 16 ayat 78 dan Allah telah mengeluarkan. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Ya. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Sampe takon ibu-ibu, nek nyeneni anake, kon ben ae procot ngono. Sing lairno aku. Iya, Bu. Padahal yang melahirkan siapa? Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum. Allah lah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. La ta'lamu saya. Kamu tidak tahu apa-apa. Ya. Tapi ngomong itu ya. Anggitmu kon biyen merocot menawa dhewe, anggap gak sorot kok eno. Enggak tahu, Bu, ya mbok sorot tak enggak. Ya, wahnan ala wahnin ya. Ya, nah inilah. Jadi cuma sekarang ini, jadi ayat Hud ayat 15-16, jangan orientasinya dulu. Sekolah no anak, didik anak menjadi anak yang berilmu. Kalau berilmu berakhlak yang mulia. Mestinya kan begitu. Perkara rezeki, coba mau rezeki, Gusti Allah lupa apa enggak? Gusti Allah gak tahu lupa loh. Oh iso ngomong bingung aja. Sampean gak yakin dah, nek Allah itu gak lupa. Karena saya kan gitu Pak, nanti nek kerja di sepatuan kan bayarannya ada model potongannya gaya. Pas sepatuan bagak rezeki pokoknya berbarokah. Kok gopo sepatunya. Ya caranya gampang, gorek rosokan sepatuan lah kan ya. Ya gak kena beling. Orang yang karepe ngono. Terhormat dia tidak begitu, Mas. Karena rezeki itu dijamin sama Allah. Ya, coba satu lagi ya. Kita harus orientasinya akhirat. Kalau orientasi dunia nggak berhasil. Surat 17 ayat 18. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki, orang yang kami kehendaki. Terus? Dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan masukinya dalam keadaan tercela. Salah apa Pak Qasim? Salah apa itu? Siapa yang menghendaki kehidupan duniawi sekarang tak segerakan. Bagi siapa yang saya kehendaki. Tapi nanti siap di akhirat jahanam dia akan masuk sampai hina. Itu salah orientasi. Katanya arek muda-muda jadi misoriented. Iya Mas, ini sih nomor. Misoriented. Umpama ayat itu saya terjemahkan bahasa Indonesia kira-kira ini. Tanamlah padi, rumput pun pasti akan tumbuh. Benar Pak ya? Tapi kalau kamu nanam rumput, jangan berharap padi akan. Iya Pak Kasim? Sampai nandur parinya aja. Nang ngene Mekah kono. Ini ada Hajar Aswad, iki apa? Pintu Hajar Aswad. Dongane top cari, sama nyata. Ya Allah, mudah-mudahan pari saya jangan ditumbuh rumput. Bisa apa enggak? Kami gepeng gak iso soal pari ku gandengane suka. Tapi kalau saya menanam rumput, donga mrono, ya Allah mudah-mudahan padi saya sampean tanami tukuli padi. Sampai gepeng gak? Nah orang-orang ini banyak orientasinya dunia. Padahal orientasi akhirat memang akhir kehidupan di sana. Ya, kalau enggak salah kita. Memang ciri dunia, kalau saya lihat hadis ini, ciri ini dunia. Panjenengan nyeneng neto. Ini kata Rasulullah SAW bersabda, apa? Ya, inna dunya khulwatun khadiratun. Dunia itu rasanya manis, hijau, ya. Wa inna Allah mustakhlifakum fiha, dan Allah menjadikan kekuasaan kamu di dunia ini, dalam dunia ini tentang harta. Fayanduru kaifa ta'malun. Allah melihat siapa di antara kamu
berbuat cocok ambek anu tak apa enggak? Fattaku dunya wattaqun nisa. Hati-hati terhadap dunia, hati-hati terhadap wanita. Ya, artinya orientasi kita itu harus akhirat. Ya, makanya kemarin saya sampaikan gini ya, kan ada kabar gembira, ada kabar yang menyedihkan. Kalau kita lihat surat Yasin misalnya ya, surat Yasin surat 36 ayat 55, 56, 57, 58 itu kan seneng dong nih. Ya, apa? Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Oh, senang-senang kesibukan ini apa ya? Gak ngerasa ya? Gak ngono sibuk ini seneng. Ya, terus mereka dan istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas tipa-tipa. Oh, dia dan pasangannya istri. Karena istri itu pertanyaannya, nah, istri itu bawa dari rumah sekarang atau nanti diciptakan di sana? Tidak tahu, Bu. Sampai yang membawa sampai loh. Ini sampai jadi istri terus nanti jadi dipasang di surga atau ganti liane? Loh, sampai misalnya ingin sampai suatu akhirat, mesti kan konsep rumah tangga itu harus paham. Golek jodoh tanggapan. Gak ada. Nonton lo ketemu jodoh pas. Nah ini mestinya Pak, kita itu berharap nanti istri kita itu adalah jadi istri kita di surga. Ya, diusahakan. Makanya perintah Nabi ku ambusakum wa alaikum naro. Itu kan supaya istri kita didik yang Qurani. Sebab kalau begitu kita didik itu insya Allah nanti ketemu di sana. Berdasarkan surat At-Tur ayat 21 mesti ketemu. Apa surat At-Tur itu 52 Pak. 52 Bu. Ayat 21. Alladzina amanu. 21. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hukumkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Saya terjemahan selain Pak Qasim, enggak ada dalam surga kata-kata dalam surga? Coba sampai baca ayat 21. Dan orang-orang yang beriman serta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Surga ya. Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan Ya. Setiap orang terikat dengan apa yang diberikan. Nah, kita jadi seorang suami supaya tidak gagal harus dididik istri kita itu sesuai dengan Quran ini. Kalau tidak gagal, saya pernah ngisi walimah yang mudah-mudahan mempelai berdua menjadi jodoh ila yaumil qiyamah. Mas, kiamat ini sik tua Mas. Ono bahas, ono maksar, ono perimbangan mana dirubah. Mudah-mudahan mempelai berdua menjadi jodoh dari dunia sampai akhirat. Akhirat itu alamatnya peluru Mas. Abu Lahab sing wedok ono neraka. Baru diganti. Mudah-mudahan kedua mempelai menjadi jodoh dari dunia sampai surga. Amin ngono. Nah itu cocok. Nanti di surga gak pangling. Kaitan tok pangling. Suwe-suwe lho. Mas sampean itu biyen itu gak ganteng temennya, saya bisa pol ngono, padha sampean dek biyen gak ayu temen saking aku dikei. Loh, itu jadi di surga itu seperti itu. Makanya kita itu sebagai orang beriman, didik istri anak-anak kita yang Qurani. Ya caranya mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, nyari jodoh ya ojo ngene tanggapan. Ngene orkes nemu jodoh. Ono nanggap sinden nemu jodoh. Apa sih? Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Tungkahul mar'atu li arba'in" kan ya. Wanita dinikahi karena 4 hal. Siji li jamaliha. Ayune. Nek gak ayu jangan sampean rapi. Loh,
Maksudnya ayu itu nurut sing lakoni lho. Karena petunjuk surat Nisa ayat 3 itu fangkihu matobalakum. Nikailah wanita yang baik bagi kamu. Oh jadi akor-akor wong liya. Mari Nabi acara resepsi mari ora bojoku ayu wah. Gak cocok apian pacarmu biyen. Gak enak men. Jadi petunjuk Nabi kan cari wanita siji Jamal. Cantik. Yang kedua apa? Wali maliha. Dunyane. Pekne ana kepepete awak kan ana sendenan ya. Nek pacaran sih enak ae, aku masih urip ambek sampean, Dek. Walaupun di bawah jembatan saya tetap bahagia. Ngomong apa? Pacaran gak tahu bener. Ya pacaran biasanya kan senengannya sepeda gonta ganti. Pada sampean kok agem, karo Magelar. Mari lima lihat yang ketiga apa kata Nabi? Wali hasabiyah, keturunan. Dalam keturunan itu istilah orang tempat saya, kacang gak ninggal no. Nek ono arek beli ngono, wah, ndoke sapa ngono. Sing kecanda. Kan begitu. Hasab. Yang keempat adalah walidiniha. Agama itu bukan agama KTP. Karena Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, madinu ya Rasulullah, apa sih agama Rasulullah? Rasulullah mengatakan, ad-dinu husnul khuluq. Agama adalah husnul khuluq. Jadi kalau orang akhlaknya mulia, itulah orang yang beragama. Nah, KTP ini Indonesia 90% KTP ini Islam kabeh. Ya, kan gitu. Nah, kalau sampean oleh bojo adik papat ngono, soge, ayu, turunan darah biru, taat beragama. Turun mlebu swarga mlebu swarga dhisik. Lha ya. Sampean anek rabi soge mana ngono, gak taat beragama. Sampean dadi buruh. Di surga itu istrinya cuma satu atau? Oh satu. Azwat itu pasangan sudah satu. Jadi nanti yang sampean gak oleh pasangan tekan dunya, nanti dikasih bidadari. Kalau kita lihat surat Waqiah, inna ansha'nahu insya wa ja'alnahu abara. Kami terbitkan, kami jadikan bidadari-bidadari itu adalah masih perawan, muda dan sebaya. Nah, si itu gak cukup. Makanya ada orang nikah 3 kali dari orang kok sulit. Kaiso sampai aja sulit mami ngono. Sekarang ada seorang laki-laki, istrinya solihah, ya punya anak 1 meninggal. Sampai jek 6 rabi mana apa enggak? Ayo sing dadi wong lanang kira-kira ya apa? Loh, punya istri 1 cantik solihah, punya anak 1 meninggal. Kan lebih mana? Oleh laki solihah yang kedua, 2 anak siji meninggal. Berarti sing lanang iki pajak. Bojone matean. Katanya orang-orang itu. Baru karena masih muda rabi lagi baru sampai tua. Nah kalau ini masuk surga semua, Gusti Allah kayak berat. Ya sing lanang dadi 3 ngono. Iya. Sing lanang dadi 3 kan oleh situ-situ padha. Iki oleh iki dadi 3. Gusti Allah hanya muni wa idza arada shay'an ayakuna lakum. Mari. Kadek leren bareng ngene kate. Loh, itu akhirnya dapat satu-satu. Merasakan seperti yang dirasakan di dunia ini. Wah, iya. Ketemu bener kan. Lah ini ayatnya bener. Ya. Nah, inilah mestinya. Ini sing bagian swarga. Nanti kalau ada kabar gak enak neraka, ya sampean baca CRO. Kabar neraka misalnya surat 78 ayat 21 sampai 30. Iki gak enak tok iki. 78 itu An-Naba. Pas juz terakhir. Ayat 21 sampai 30. Sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintai. Ya, tempat pengintai itu apa sih? Begini loh Pak. Karena ahli neraka itu kan kepingin metu doa. Ya. Kullama aradu ayakhruju, setiap kali mereka mau keluar, itu dia dikembalikan dalam mana kala. Mengembalikannya di situ ada namanya pengawasan itu. Ya, terus apa maksudnya? Lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Ya? Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya.
Ya, berapa apa TV itu? Nah, iya. Padahal kalau kita lihat surat haji ayat 46, 47 apa 47 mungkin. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di sini. Ya, surat haji ayat 47 kan di sana. Coba surat haji surat 22 ayat 47 apa? Satu hari di akhirat wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Surat 22 ayat 47. Apa Pak Qasim? Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan. Terus? Padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Terus? Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 menurut perhitungan. Ya apa itu? Satu hari di sana sama 1000 tahun di sini. Padahal urip kita paling piro? 80, 90. Wis baik itu. Apa? Ayo. Itu berada di neraka labisina fiha ahqaba. Terus bawahnya si surat An-Naba tadi. Iya. Setelah mereka tinggal berabad-abad, Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman, melainkan air yang mendidih dan nanah. wah iya, naudzubillah. Terus Sebagai pembalasan yang setimpal. terus Sesungguhnya mereka tidak takut kepada Nisya. Dan mereka bersangka ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya. Terus tambah apa? Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab. Satu enggak? Karena itu rasakanlah dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab. Oh, orang kalau nggak ngerti masalah akhirat enak ya sama kan? Ya, urip sangane sugih ngono enak wong iki sugih. Sugih ya enak. Sugih enak Pak, enak nih sugih sama cukup. Enak cukup. Sugih ana kudu tuku motor ae. Motor wis 7 bendina ganti majar, kudu tuku pesawat terbang ae. Ya. Gak iso, itu orang itu Nabi mengatakan laukan ibni Adam wadian min dzabin. Kalau saja manusia punya emas 1 jurang, labtaghosanian, mesti kepingin 2 jurang. Ya. Kalau sudah 2 jurang, diterus sampai musim Sandura. Sudah 1, ingin 2, sudah 2, ingin 3, akhirnya ingin PNK tentunya. Ya, sekarang banyak orang begitu itu. Ya. Enggak begitu. Nah, inilah. Jadi dunia itu seperti itu. Jadi orientasi kalau sudah misoriented, salah orientasi, gagal sudah. Ya, kita bagaimana dengan istri kita nanti sama-sama di surga, ketemu dengan anak, itu harus dididik secara Qurani. Ya, di samping Qurani, doanya harus Qurani. Kalau dilihat surat apa? 25 ayat 74, walladzina yaquluna rabbana ablana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, itu kan ada gitu. Nah, inilah mestinya konsep kita sebagai orang mukmin, sehingga istilah dalam bahasa Arab apa? Baiti jannati, bukan hadis. Baiti jannati. Rumahku ibarat surga. Jadi di rumah damai, banyak dibacakan Quran. Ya, karena banyak dibaca Al-Quran itu Rasulullah selalu mengatakan innal baita alladzi yuqra'u fil Quran yaksuru khairuhu wa yaqillu syarruhu. Rumah kalau banyak dibacakan Al-Quran, kebaikannya banyak, keburukannya sedikit. Nek omah dangdut ae ngono ya apa? Sama buyar ini. Ya. Nah, jadi mari kita berusaha konsep Al-Quran ini bahwa orientasi kita harus akhirat. Jangan orientasi dunia. Ini orientasi dunia ini biasa nih. Ini pernah zaman Rasulullah SAW pernah mengatakan ada satu riwayat Amr bin Auf Al-Ansori itu menceritakan. Ya, riwayat ini muttafaqun alaih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahasa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Pernah ngutus seorang namanya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ya ilal Bahrain, ke tanah Bahrain untuk apa? Ya jizyah, untuk mendatangkan jizyah, karena tanah Bahrain itu belum Islam,
Jadi di bawah kekuasaan Rasulullah, akhirnya mereka ditarik jizyah, pajak. Ya, begitu pajak itu terus apa? Fakodima, maka datanglah si Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu minal Bahrain dan dari Bahrain, terus fasami adil Ansor, sahabat-sahabat Ansor itu mendengar, nek, ini ono siapa ini tadi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah datang dari tanah Bahrain itu mau doa kan mesti, ya. Nah, sahabat-sahabat dengar itu akhirnya fa'u sholat subhi ma Rasulullah SAW. Akhirnya mereka berbondong-bondong ikut jamaah subuh dengan Rasulullah. Walau apa? Jangan ada dum-duman. Kira-kira begitu. Ya, setelah salam kan Rasulullah kalau ngimamin kan menghadap kepada jamaah setelah selesai. Hadap jamaah, loh, ngomong gak nyingkir sih. Kok gak buyar-buyar? Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Adzunnukum annakum sami'tum anna Abu Ubaidah bin Jarrah qad ja'a minal Bahrain bi main katsira." Saya menduga kamu itu gak buyar-buyar itu boleh kok. Kamu rupanya tahu Abu Ubaidah bin Jarrah datang dari tanah Bahrain membawa uang yang banyak. Kira-kira ngono. Saya sahabat-sahabat di depan, ajal ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Loh, kak ira. Kali itu apa kata Rasulullah? Absyiru amillu ma yasurku. Silakan kamu bergembira, silakan kamu bersenang-senang. Apa? Dengan harta itu silakan. Tapi demi Allah kata Nabi, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Bukan kemiskinan yang saya khawatirkan menimpa kamu. Walakin akhsha antum satu alaikum dunya. Tetapi yang paling saya khawatirkan adalah apabila dibukakan dunia kepada kamu, fatanafasuha kama busitat ala mangkana qablakum, seperti dibukanya harta kepada orang-orang sebelum kamu, fatanafasuha kamu bersaing tidak sehat tentang harta, kama tanafasuha seperti orang-orang dulu bersaing, akhirnya apa? Fatuhlikakum kama ahlakakum. Kamu dihancurkan oleh dunia seperti orang-orang dulu dihancurkan oleh dunia. Jadi Rasulullah SAW tidak khawatir kalau umatnya miskin. Ya, bukan berarti kita tidak boleh kaya. Ya, cuma nggak khawatir. Nabi mengatakan, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Ya, silakan kamu bergembira, silakan kamu bersenang-senang, apa yang menggembirakan kamu. Tapi demi Allah kata Nabi, mal faqra akhsha alaikum. Bukan kemiskinan yang saya khawatirkan menimpa kamu. Walakin akhsha, tapi saya khawatir antum satu alaikum dunya, apabila dunia dibukakan atas kamu, kama busitat alam mangkana qablakum, seperti dibukakan dunia kepada orang sebelum kamu. Terus fatanafasu, kamu bersaing tidak sehat, kama tanafasu seperti orang-orang dulu bersaing, wa tuhlikakum kama dihancurkan oleh dunia, kama ahlakahtum seperti harta pernah menghancurkan orang-orang dahulu. Muttafaqun alaih. Jadi ini yang dikatakan Nabi bukan miskin, kaya itu. Ya, sering karena rupiah apa saudara jadi beda, sering karena rupiah jadi ramai-ramai. Ya, akhirnya kan rame. Kan harta ini fitnah. Ya, makanya harta ini fitnah. Kita itu suruh apa? Kata Allah surat Al Imran ayat 194 kalau nggak salah. 194 apa 195? Al Imran 19. Itulah ada kata-kata la yaghurrannakum taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Apa? La yaghurrannakumul hayatud dunya. Itu. Pak Kasim 192 atau 193? Ya. Ya Tuhan kami. Oh, bukan. 19 berapa? 4. Ya Tuhan kami. Berilah kami apa yang... Enggak, kok gak cocok. Kamu jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Surat berapa itu? 19. Oh ya, 19. Janganlah sekali kamu terpedaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. Ya. Terus? Itu hanyalah kesenangan sementara. Ya. Kemudian tempat tinggal mereka
ialah jahanam. Ya. Dan jahanam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya. Nah, di sini kita harus pahami bahwa jangan sampai kita itu tertipu karena materi. Ya, orientasi harus tetap akhirat. Sebab kalau orientasi akhirat, Pak, jalannya yang ditempuh itu mesti syariat. Sampai misalnya kuliah, ya orientasinya adalah materi, masih nurun-nurun titik, gak apa-apa ya. Pokoknya berhasil. Tapi kalau dia itu orientasi akhirat, nggak mau ngerpek-ngerpek, Pak. Saya terakhir ngajar 1913 itu, saya tidak mengajar pola wis ketentuannya sekolah gak enak. Ada KKM itu, ketentuan kelulusan minimal. Nanti guru itu butuh kayak samene. Wadah, iki pada ngaji, ngarang biji, ya bukan ngaji temenan, ngarang biji. Saya sampai terus akan gak wis aku pray aku. Iki ngaji ini sore iki opo? Ngarang biji lah, ada gak bener kayak iya, gak iso ngono itu. Lah ini pendidikan sekarang udah gitu. Sing darane nuruni guru kabeh dolen HP wis ngene tok ae. Jawabnya digene. Engko sekolahane nek ana sing munggah, ada yang ndak naik. Kalau pasaran. Munggah 100%, girang padahal dituruni. Ya, iki jenenge orientasi donya. Nek orientasi akhirat iki gak oleh haram. Harus bener lho ngono mesti ini. Nah, sekarang itu begini, Pak. Orientasi itu harus akhirat. Kalau orientasi akhirat, jalannya harus ridho Allah, syariat. Kalau tidak syariat, tidak mau dia. Ya, nah itulah mestinya. Nah sekarang ini umat Islam banyak yang jauh begitu. Makanya si merjuangno Islam gak pate ono. Wis gak merjuangno pokoknya nglakoni sing perlu ibadah. Sing perlu ibadah. Saya sampai khotbah kapan ya? Saya sampaikan di masjid. Sampai sudahlah kaji 2 kali, sembahyang sergap, ya. Sholat jamaah rutin, Jumatan rutin, poso rutin, zakat iyo, haji ping pindho. Selama sampean benci Al-Qur'an dan tidak ngereken Quran, ojo ade arep-arep swarga. Sekarang kan banyak orang begitu. Sama lihat pengajian-pengajian kan jarang yang ngaji tafsir Al-Qur'an. Ya, sing akeh wis ngaji sing ono nyeneng tok. Oh entah pokoknya sampean gelem taat, istiqomah sholat, banyak maca selawat. Nggih, pun insyaallah sampean oleh syafaate Rasulullah SAW. Insyaallah mlebu swarga. Allahumma mantep tok. Lah aku krungu ngaji ngono, becok yai tak ngono. Lha iya, lah mau ngaji pas-pas dikeras-keras ngono iku. Kuwatir gak payu. Nek gak payu gak sing ngundang. Nek gak sing ngundang. Gulone gak ono. Mestinya dakwah itu tugas kita, Pak. Jangan sampai menyembunyikan kebenaran yang ada dalam Al-Qur'an. Kalau sampai menyembunyikan kebenaran ada Al-Qur'an, Al-Baqarah 159 sampean dilaknat. Opo anane ya? Opo anane? Ya sampeno ya nyenengno ya gak nyenengno ya kudu ngono. Ya nyenengno tok terlena. Gak nyenengno tok gak seneng. Ono ae. Apa, Pak? Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkan kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Gak mau saya dilaknat ngawur ya. Kalau beneran saya diberi ilmu oleh Allah ya saya harus sampaikan. Ya, alasan saya nanti di akhir saya lepas tanggung jawab. Coba lihat surat 7 ayat 164. Jadi kalau sudah saya sampaikan apa adanya, ono sing nyenengno, ono sing gak nyenengno, ya terserah wes. Ya, kan alasan saya coba surat 7 ayat 164. Apa 164? Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau menghadap mereka dengan azab yang amat keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan melepas tanggung jawab kepada Tuhan dan supaya mereka bertakwa. Loh, nek gelem kan.
Ya, saya lepas tanggung jawab. Nanti saya tanya, lah kok sampai pun Gusti Allah. Pun tapi sampai itu juga seneng kan. Saya dari Mojokerto kemarin, hari apa ya? Akad kelima sih di sini tuh. Akad kelima bareng ngono paginya saya di Kerembung. Wah, ngaji Pak Soleh suwe-suwe swargane ibuh. Kok iso swargane ibuh ya? Sampeyan kepengin seneng tak golekno sing seneng. Misalnya ya, surat 47 ayat 2. Seneng apa enggak ini? Surat 47 ayat 6, ayat 2. Waladina amanu. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang soleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Ya. Seneng apa enggak ya? Kalau Allah menghapus dosanya, diperbaiki keadaan sampean. Kalau saat Allah menghendaki memperbaiki keadaan sampean, siapa yang bisa menghalang? Iku nyenengno itu. Ya, saya kan seimbang mesti nyenengno gak nyeneng. Cuma umumnya orang, saya di Trosobo kemarin, Ustaz, orang-orang keyakinan ya, sholat, poso, Ramadan, haji, 2 kali pemane wis akeh swargane. Gak iso. Nah, penyakit loro iki gak direken. Ya, apa? Ya cuman benci Al-Qur'an ambek gak ngerti Quran. Kan banyak orang benci Quran gak ngerti Quran. Ya, Sem. Ayo. Lunga HP-ne kari, balik. Ngaji Qur'ane kari. Terus saya. Nah, ini kan kurang perhatian, Pak. Nah, saya kemarin ada Letkol Joko kalau salah. Itu kolonel katanya. Pak Joko, sampean jadi komandan. Anak buah sampean suruh melakukan 3 hal. Terus jawabnya apa? Siap dan. Terus dilakoni mek telu, mek loro. Kali situ gak. Terus apa sampean? Langsung dihukum menae kan. Sekarang orang ya dikon salat wis dilakoni. Jumatan ya dilakoni. Ya, marang ngono haji ya dilakoni. Marang ngono saiki ngaji belajar Quran gak dilakoni. Iki apa iki? Gak enak kamu belajar Quran. Quran ini sifat, Pak. Kan saya sudah menyampaikan fungsi Al-Quran berapa tempat ini? Nah, 8. Fungsi Al-Quran 8, Pak. 3 di Al-Baqarah 185. Jadi hudal linnas bainatin al-huda wal furqan. 3 sini ya. Ya, itu di Al-Baqarah 185. Terus yang 3 lagi itu di surat ini surat 10 ayat 57. Di situ ada mauidhah ya, syifa, hudau, rahmah. Karena hudan sudah berarti ini dihitung 3, berarti 6. Ya. Kemudian yang satu lagi yang 7 di surat An-Nisa ayat 174. Itu ada kata-kata nuru wa kitabun munir. Ya, itu di An-Nisa 174. Dan yang terakhir adalah di surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Jadi fungsinya itu 8 ini. Ini sampean gak seneng Quran berarti gak seneng wali. Ya. Itu diantarkan fungsinya sudah tercatat semua. Ya, Nisa 174 itu nur itu. Ya, lah itu fungsi Al-Quran. Nah, kita harus tahu fungsinya Al-Quran ini. Ya, kalau nggak tahu fungsi Al-Quran, sampai ninggal ayat aja, gak tahu swarga. Ya, saya berulang-ulang saya sampaikan, sholat, poso, zakat, haji, rabi, opai, paling 35 ayat susuk. Nah, terus ini karene, kayak apa karene? Nah, inilah jangan sampai kita abaikan. Jadi kita tanamkan diri kita, anak-anak kita, cucu kita mencintai Al-Quran. Karena cinta Al-Quran berarti dia adalah sangat terbuka sekali untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu mestinya begitu. Dapat saya kira itu mungkin pengajian yang saya sampaikan. Jadi
Nah, inilah jadi kita jangan sampai terbuai oleh kehidupan dunia. Ya. Dunia itu rezeki nggak pernah gagal, Pak. Ya, nggak pernah gagal. Gusti Allah nggak tahu lali. Pikir rek umatku situ kata kayak rezeki tidak ada. Semua dikasih. Dodol jejer. Sing ngatur Gusti Allah. Ya, tidak mungkin. Nah inilah ibu-ibu, bapak sekalian yang dirahmati Allah. Semoga mari kita didik anak-anak kita, cucu kita. Saya kalau di rumah, kalau ada cucu datang, baut ini, apa ini? Minta uang di, baca Quran dulu, kalau baca Quran nanti kasih bauti. Jadi ini kaitan diburi-buri, suwe-suwe rantai mojo. Ya. Nah ini Pak, mudah-mudahan Allah SWT membuka hati kita semua orang beriman ini untuk mencintai Al-Quran, hidup bersama Al-Quran. Begitu pula keluarga-keluarga kita sehingga Islam akan tegak di muka bumi kalau memang banyak umat Islam sudah memperjuangkan, mendakwakan Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.